Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali lagi ke kuliah petrologi. Hari ini adalah kuliah yang ke-14 tentang struktur dan tekstur batuan metamorf. Ini adalah materi terakhir dari seri petrologi kita. Jadi hari ini kita akan bahas tentang struktur dan tekstur batuan metamorf. Setelah kemarin kita bahas tentang beberapa pengenalan mengenai batuan metamorf. Oke. Jadi perbedaan struktur dan tekstur saya sudah pernah sampaikan juga pada batuan sedimen waktu itu dan batuan beku. Jadi struktur itu secara gampangnya seperti ini. Interaksi dari berbagai tekstur di dalam batuan. Jadi gambaran lebih umumnya dari si tekstur itu di dalam sebuah batuan. Ini bisa diamati dalam skala sampel tangan atau hand specimen. Jadi saat kalian melihat satu outcrop, kalian ambil sampelnya, nah kalian bisa amatin strukturnya. Kemudian tekstur ini sama dengan si batuan beku dan batuan metamorf dan batuan sedimen. Dia menjelaskan hubungan antar butir atau antar kristalnya. Ini bisa dijelaskan menggunakan lebih jelasnya menggunakan sayatan tipis atau thin section di bawah mikroskop polarisasi. Jadi, dia akan menjelaskan hubungan antara mineral satu dengan mineral yang lainnya. Nah, ini diagram sederhana yang kemarin kita lihat. Jadi derajat metamorfisme dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Nanti di sini apakah dia terpengaruh oleh apakah dia akan mempengaruhi struktur atau tidak dari derajat metamorfismenya kita akan lihat. Jadi apakah struktur dan tekstur itu dipengaruhi oleh genesa atau derajat metamorfismenya atau tidak. Jadi ini pertama struktur foliasi. Jadi struktur foliasi ini berbentuk penjajaran mineral. Secara umum kita dapat mengenali struktur foliasi dengan adanya mineral-mineral yang mengalami penjajaran atau tersusun rapi. Awalnya mineral ini tidak memiliki orientasi, kemudian setelah terkena tekanan dia memiliki orientasi. Kemudian ini yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa struktur foliasi tidak harus selalu berhubungan dengan genesa. Jadi Vernom tahun 2015 ini menjelaskan bahwa foliasi itu bisa terbentuk karena awalnya memang batuan sedimen tersebut sudah berlapis. Jadi saat dia terkena proses metamorfisme, baik yang tekanan atau kontak, dia akan tetap menjadi batuan yang berlapis. Kemudian adanya deformasi tektonik. Kemudian diferensiasi metamorfisme antara slate sampai gneiss. Kemudian komposisi protolitnya atau batuan asalnya. Kemudian sortasi aliran pada diatrem. Jadi diatrem itu mulut gunung api. Kemudian pelelehan sebagian, jadi partial melting. Kemudian variasi ukuran butir. Ini contohnya. Jadi batuan yang awalnya memang sudah memiliki penjajaran, dia tetap akan bisa memiliki bentuk yang foliasi. Contohnya mika. Atau preferred organization of grain boundaries dan bentuk dari kristalnya. Jadi orientasi dari si mineralnya, batas-batas mineralnya yang memang dia sudah membentuk penjajaran. Kemudian foliasi bisa terbentuk karena adanya variasi dari mineral. Jadi mineral besar terpisah sendiri, mineral halus terpisah sendiri. Ini terjadi juga pada batuan sedimen. Jadi
perbedaan ukuran butir akan menyebabkan adanya perlapisan. Hanya di batuan metamorf ini disebut sebagai foliasi. Nah, pada bagian ini dia tidak terbentuk oleh tekanan ini. Jadi tidak selalu genesa akan mempengaruhi foliasi, terbentuknya foliasi. Kemudian orientasi dari pleti mineral, mineral-mineral halusnya ini juga bisa membentuk kesan foliasi. Atau yang bentuknya lentikular, ini juga sama. Kalau kita lihat skalanya lebih besar, maka dia akan menjadi foliasi. Kalau kita lihat di bagian sini, memang dia tidak foliasi. Kemudian orientasi dari rekahan, ini juga menimbulkan kesan foliasi. Atau kombinasi dari keseluruhannya tadi, yang A, B, C dan A, B dan C yang di atas tadi. Ini sering terjadi pada batuan metamorf. Nah, ini contoh yang saya ambil dari akunnya Geologist. Jadi di Instagramnya beliau menggambarkan seperti ini. Jadi pada satu outcrop ini bisa muncul berbagai jenis, mulai dari schist, gneiss, bahkan protolitnya masih ada si granitnya. Kemudian kita masuk ke struktur foliasi. Jadi struktur foliasi ini jenisnya ada yang slaty cleavage. Jadi ini slaty cleavage. Dia mineralnya halus. Pada batuan ini dia tersusun oleh mineral-mineral yang butirannya halus. Pada umumnya adalah batu lempung, batu asalnya. Jadi batu lempung yang memang dia punya mineral halus, kemudian dia mengalami penjajaran mineral saat mengalami proses metamorfisme sehingga dia menjadi slate. Kemudian filitik. Filitik ini menunjukkan kilap lemak. Jadi filit ini dia memiliki kilap lemak. Dia mengkilat-mengkilat. Ini ciri dari filit. Dia mineralnya agak lebih kasar dari si slaty cleavage. Slaty cleavage ini adalah batuan metamorf dengan butiran yang paling halus. Kemudian ada skistos. Nah, skistos ini jauh lebih kasar mineralnya dari si filit. Foliasinya juga sudah terlihat jelas. Kemudian permukaan belahannya, kalau kita membelah lembarannya, foliasinya, maka dia akan kasar, tidak menunjukkan kilap minyak. Kemudian gneiss, ini batuannya keras. Di antara keempat ini, dia batuannya yang paling keras, paling kompak. Karena ini termasuk derajat yang tinggi metamorfismenya, dan dia tidak mudah dibelah. Biasanya dia menunjukkan perbedaan warna yang berulang seperti ini. Ukuran butirnya juga lebih kasar dari ketiga batuan metamorf yang sebelumnya. Kemudian ada istilah milonit. Milonit ini istilah untuk batuan metamorf berbutir halus yang terbentuk pada zona intense ductile deformation. Jadi ada deformasi itu yang begitu dia patah, dia langsung terpotong. Ada yang dia masih mengikuti bentukannya, itu disebut sebagai intense ductile deformation. Jadi di bagian yang melengkung akibat sesar tersebut, itu akan terbentuk si milonit ini. Nah, dia juga memiliki struktur foliasi yang menunjukkan adanya penjajaran mineral. Untuk contoh struktur non foliasi, kita punya hornfels. Hornfels ini yang mineralnya halus, batuannya kompak. Ini pada dasarnya juga terbentuk dari batuan sedimen, batu lempung yang mengalami proses metamorfisme, sehingga ukuran butirnya halus. Kemudian granophysics, ini ukuran butirnya sedang sampai kasar. Mineralnya berhubungan secara mozaik atau interlocking. Jadi dia mirip dengan batuan beku, tapi interlockingnya bukan mineralnya. Jadi saling mengunci antara satu mineral dengan mineral lainnya. Ini bisa kita amati pada batu-batuan metamorf seperti marmer dan kuarsit. Dia saling mengunci berbentuk mozaik. Nah, tapi ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa terdapat marmer yang mengalami foliasi.
Jadi harus diingat di awal tadi itu foliasi tidak harus memiliki hubungan dengan genesa si batuan. Jadi marmer pun bisa terbentuk foliasi. Dan kuarsit ini juga beberapa terbentuk foliasi karena sebab-sebab yang di awal kita sudah bahas. Pada umumnya marmer dan kuarsit kita akan jumpai sebagai batuan sedimen non foliasi karena proses metamorfisme kontak. Jadi dia kontak dengan batuan atau tubuh magma yang panas sehingga dia mengubah tekstur dan struktur batuan asalnya. Tapi tidak selamanya marmer dan kuarsit ini kita temukan sebagai batuan yang non foliasi. Beberapa kasus kita akan temukan dia sebagai batuan yang memiliki foliasi karena memang dia sudah memiliki orientasi ukuran butir pada batuan asalnya, batuan sedimennya. Tekstur ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada granoblastic tekstur. Ini isogranular, jadi dia bentukannya tidak rapi, mozaik. Kemudian poligonal, dia didominasi oleh mineral-mineral yang poligonal. Ini bisa kita amati hanya pada thin section, akan sulit sekali kita amati di lapangan. Kemudian ada yang heterogranular, campuran, ada yang poligonal, ada yang isogranular. Kemudian ada lepidoblastik, jadi mineralnya berlembar. Ini biasanya pada batuan sedimen yang ukuran butirnya halus, kemudian mengalami proses metamorfisme dan menjadi batuan metamorf yang memiliki tekstur lepidoblastik, mineral berlembar. Mineral berlembar ini bisa mika, bisa mineral lempung. Kemudian nematoblastik, dia seperti jarum, menunjukkan penjajaran. Kemudian ada porpiroblastik, yang dia mineral besar tunggal. Kemudian yang nomor 7, 8 dan 9 ini gabungan dari yang nomor 1, 2, 3 dan 4. Yang nomor 7 ini disebut sebagai granolepidoblastik. Jadi dia punya granular, dia punya yang berlembar. Ada yang disebut sebagai granonematoblastik karena dia granular dan dia ada yang menjarum. Ada yang disebut sebagai granoporpiroblastik. Jadi dia ada yang granular, tapi di dalamnya ada mineral-mineral tunggal yang sifatnya besar. Ada yang shift tekstur, ada yang rose tekstur. Ini polanya sebenarnya. Dia tidak menunjukkan adanya pola penjajaran, tapi membentuk seperti bunga mawar yang mekar. Kemudian ada nodular tekstur. Dia berupa nodular-nodular yang terkonsentrasi. Kemudian ada vermicular. Ada reaction corona. Jadi ini yang disebut sebagai struktur corona itu adalah yang mengelilingi di pinggirnya ini. Jadi dia porphyroblast yang dikelilingi oleh mineral-mineral halus. Ini disebut sebagai reaction corona. Jadi ini adalah struktur corona virus lagi trending sekarang, tapi ini orang geologi sudah mengenal corona sejak awalnya. Ada batuan metamorf. Kemudian ada augen tekstur. Jadi augen tekstur ini dia mineral tunggal yang ada di dalam sini. Nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah contoh dari porphyroblast. Jadi butiran besar yang tetap ukurannya tetap saat mineral sekitarnya berubah menjadi mineral-mineral yang lebih halus. Ini porphyroklast. Kemudian ada porphyroblast. Jadi mineralnya tumbuh. Awalnya mineral seperti ini. Kemudian dia tumbuh pada saat terbentuk batuan metamorf. Kemudian yang umum dijumpai pada metamorfisme kontak ini adalah tekstur-tekstur seperti ini. Pada umumnya adalah granoblastik,
nodular, kemudian decussate, porphyroblast, dan poikilioblastik, atau skeletal atau berbentuk web seperti ini. Nah, ini yang sering dijumpai pada batuan metamorf yang terbentuk akibat adanya kontak metamorfisme. Kalau yang tadi kita bahas itu adalah yang slide sebelumnya adalah keseluruhan jenis dari tekstur pada batuan metamorf. Tapi pada batuan metamorf kontak ini pada umumnya terbentuk seperti ini. Jadi itu kuliah untuk hari ini mengenai struktur dan tekstur batuan. Ini adalah kuliah terakhir kita di seri petrologi. Silahkan dilanjutkan dengan sesi diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.